Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Niam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon orang-orang hebat, calon pemimpin dunia, calon imam Masjidil Haram, dan insya Allah semua yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Asy-Syir dulu. Barokahnya surat Asy-Syir, moga-moga siapapun yang terzalimi, termasuk saudara kita di Palestina maupun di Indonesia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik, dan moga-moga orang yang zalim sibuk dengan kejahatan zalimnya sendiri. Allahumma amin. Serta moga-moga ditolong sama Gusti Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saudara-saudara kita yang didolimi oleh orang-orang yang jahat kepada Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kita sholawat Asy-Syir. Bagaimana awalnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Kita lanjut terkait dengan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada segenap manusia untuk memberi hidayah kepada mereka. Jadi namanya iman pada Rasul itu ngerti, faham, yakin bahwa Gusti Allah mengutus seorang Rasul yang nanti menjadi pencerah. Rasul itu pencerah. Kalau sekarang itu ya boleh dibilang guru itu ya nabi, tapi tidak boleh menjadi nabi pada kaitannya dengan umumnya nabi yang sudah ada. Ya, nabi itu dari kata an-naba. An-naba itu pemberi kabar gembira, memberikan kabar baik, memberikan pencerahan. Sehingga guru pun juga sebetulnya nabi, tapi bukan nabi yang termasuk golongan sampai pada tingkatan nabi yang menjadi utusan Rasulullah SAW, utusan Gusti Allah yang dalam rangka memberikan pencerahan langsung. Ya, tapi dalam artian memberikan kabar, mendidik, itu juga bisa dibilang demikian. Oke, supaya tidak salah persepsi. Nah, nabi itu memberikan petunjuk kepada manusia, ya, menyempurnakan kehidupan umat manusia, menyempurnakan kehidupan umat manusia. Tadi sing asale gak bener cek tadi bener. Itu perlunya adanya seorang nabi, adanya seorang guru, adanya seorang pembimbing. Menguatkan orang beriman dengan mukjizat, menguatkan orang beriman dengan mukjizat, menguatkan orang beriman dengan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran. Maka nabi itu memiliki mukjizat untuk mendukung kebenaran. Oh, ini ajaran nabi betulan. Apa mukjizatnya? Para nabi-nabi dahulu kan punya mukjizat yang hebat-hebat. Rata-rata demikian. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti punya, ya kalau kita bukan mukjizat tapi karomah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti punya kelebihan khusus. Bisa ini, bisa itu biasanya demikian. Nah, karomah itu akan bisa dicapai kalau kita cedek nang Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu harus dipahami. Ya, harus dipahami. Nah, tadi saya sampaikan sebetulnya karena akar kata dari kata anaba, pembawa berita, pembawa kegembiraan, pembawa peringatan, guru pun juga tanda kutip bisa dibilang nabi. Cuma bukan nabi yang urutannya sampai sekian itu, dah.
sama-sama pemberi kabar. Understand? Yes. Makanya orang yang menyakiti guru itu ya rodok hebat siksaannya. Ya, roto hebat siksaannya. Dalam artian biasanya top chair karena guru kepodo karo wong tuwa. Oke. Jumlah rasul ada 313. Jumlah rasul ada 313. Riwayat yang lain mengatakan 315. Ini jangan keliru. Nek rasul itu jumlahnya 313 atau 315. Nah sekarang nabi jumlahnya 124.000. 124.000. Loh Pak, sekarang berapa jumlahnya nabi dan rasul? Ayo berapa? Jumlahnya nabi dan rasul. Nabi jumlahnya 313 atau 315. Kalau rasul 124.000. Oh kebalik. Rasul 313 atau 315. Kalau yang namanya nabi 124.000. Nah sekarang jumlahnya nabi dan rasul berapa? Jumlahnya nabi dan rasul berapa? Kalau tadi rasul 313, 315. Kalau nabi 124.000. Nah sekarang kalau nabi dan rasul berapa jumlahnya? Nabi dan sekaligus rasul itu cuma 25. Cuma 25. Oke, jadi nabi sekaligus rasul 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus tahu. Oke. Yang berikutnya. Rasul yang paling mulia, rasul yang paling mulia bergelar ulul azmi. Rasul yang paling mulia bergelar ulul azmi. Apa artinya ulul azmi? Yang paling berat menahan beban ujian. Yang paling berat menahan beban ujian. Siapa saja? Nah ini ada 4 nabi. Harus hafal. Ada 4 nabi. Ya. Nimim. Oh ya 5 sorry 5. Ada 5 nabi yang termasuk ul azmi, yaitu Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Diling-iling Nimim. Nimim itu supaya urutane Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh itu siksaannya hebat. Loh hebatnya bagaimana Pak? Loh Nabi Nuh itu nabi yang pengikutnya sangat sedikit. Dakwah suwe sing melok titik. Terus dinyek gara-gara gawe perahu atau kapal. Kapal samono gedene wayahe ketiga seperti ini kemarau itu buat perahu dinyeki karo umate sampai mohon maaf disingi sing jenenge perahu atau kapal itu. Ya, kapal disingi. Tapi Gusti Allah gak kangelan. Ya apa carane perahu ku resik? Maka ada Gusti Allah mengirimkan yang namanya penyakit. Yang penyakit itu ternyata tidak bisa sembuh kalau tidak mengambil kotoran yang nempel di kapal. Hebat. Jadi ada orang penyakit apapun di situ tidak akan bisa sembuh. Ada wangsit yang turun lewat mimpinya, ambilin itu kotoran di
kapal. Akhirnya diambil diolesno, katakanlah digudik gitu ya. Tahu digudik, gatel, diolesno sembuh. Akhirnya tersebar di umatnya Nabi Nuh, penyakit apapun itu kalau ngambil kotoran itu sembuh. Wow, luar biasa. Akhirnya menjadi keramat jadi jimat. Jadi kotoran jadi jimat. Akhirnya berbondong-bondong semua umat itu mengambil kotoran itu sampai resik dikeleti. Adal kotorannya samunake. Itu hebat. Itulah settingannya Gusti Allah. Terus kemudian yang namanya banjir bandang. Oke. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim yang dilawan oleh umatnya sampai Nabi Ibrahim dibakar. Sekarang mana ada tanda kutip kiai dibakar ndak ono. Nabi Ibrahim dibakar, tapi ya ndak hangus, ndak kobongan, karena Gusti Allah menyeting. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, ojo sampai Ibrahim terbakar. Kalau pengen kalian itu aman dari api, baca itu. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Terus tangannya dicos dalam gede geni. Go sampaikan ke saya. Apa namanya? Mantep tonda. Ini cek kobongan berarti gurung sakti. Ini gak kobongan sakti, Pak. Gak usah nyoba, Pak. Realita wis medeni. Nah, pertolongan Gusti Allah itu akan muncul kalau kita terdesak. Ini gak terdesak ya ndak iso. Gejala-gejalan udah oleh. Oke, itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa juga demikian. Tantangannya musuh pemerintahan, musuh Fir'aun. Musuh Fir'aun, yang Fir'aun itu adalah bapak angkate dewe, bapak angkate Nabi Musa, ya kan? Terus kemudian perangnya hebat demikian itu. Dan musuh pemerintahan itu kalau ada orang hebat, yo angin. Oh, Nabi Musa itu adalah penggembala kambing, orang yang tidak gayani, tapi bisa mengalahkan raja Fir'aun. Fir'aun itu namanya Ramses II. Jadi Fir'aun itu nama julukan raja. Kalau sekarang namanya presiden. Ya, cuma pas Fir'aunnya itu adalah Ramses II. Oke, itu Nabi Musa. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa hebat tantangannya dengan umat, sampai dituduh menjadi Tuhan. Gara-gara iso nguripno manusia, bisa menghidupkan burung, bisa membuat burung, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang lainnya. Seolah kesaktiannya koyok-koyok Gusti Allah. Sehingga tanda kutip ada sampai yang menuhankan Nabi Isa. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi Isa. Lupa yang terkenal dalam dunia sufi itu kan Nabi Khidir, ya kan? Yang tanda kutip waktu itu bisa mengalahkan Nabi Musa. Ya, tapi Nabi Khidir tidak masuk ulul azmi. Berarti cara derajat luwih dhuwur Nabi Musa. Senajan memang dalam kategori itu bisa mengalahkan Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, silakan dilihat, Nabi Khidir itu berjalan dalam kondisi seperti itu, yang naik perahu dibolongi, yang ada anak dipateni, yang ada rumah doyong di benakno. Itu semuanya ternyata dalam endingnya ayat surat Kahfi bahasan itu Nabi Khidir juga tidak tahu apa-apa. Opo jare Gusti. Oke. Tapi secara syariat menang Nabi Musa, coro syariat. Musa ono arek dipateni kan bahaya syariatnya. Angger wong ketok arek welek dipateni kan bahaya, maka Nabi Musa tetap yang lebih unggul. Oke. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya hebat. Beliau
memperjuangkan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat, sampai akhirat. Maka sebagai bentuk terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi sing akeh maca sholawat, sing akeh maca sholawat, cek nanti diakui umat Kanjeng Nabi, sekaligus mendukung Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu nanti akan membantu atau mensyafaati orang banyak sedunia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu nanti yang mensyafaati adalah yang paling awal adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang paling akhir sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ini harus dimiliki oleh para pemimpin kita maupun calon pemimpin, para pemimpin atau calon pemimpin, termasuk besok pilpres. Dele ono sifat ini, nek ada sifat ini silakan dipilih, nek gak ono sifat ini ojo dipilih, timbangane ngesroi pemerintah. Apa Pak? Sidik dapat sidik jujur. Nggak percaya. Sidik jujur. Ya, jujur. Omongannya sesuai dengan kenyataan. Maka sebentar lagi akan muncul perkataan saudara-saudara, nanti saya akan segeri ini saudara-saudara. Kalau nanti milih saya saudara, nanti akan seperti ini saudara. Tapi akeh saudara ngepek duwe saudara. Ya, saudara ngepek duwe saudara. Saudara-saudara. Ya, tidak jujur. Ya, oke. Silahkan cari pemimpin-pemimpin yang akan datang itu yang jujur, lihatin prestasinya kayak apa, sesuai enggak yang diomongkan. Oke, pertama. Yang kedua, tabligh, menyampaikan sesuatu yang benar sesuai realita, gak gedabrus. Tabligh menyampaikan yang sesuai realita, gak gedabrus. Banyak loh sekarang orang gedabrus, gak ono isine, ngomongin ngalor ngidul ngetan ngulon tapi tidak ada artinya sama sekali. Oke. Yang ketiga, amanah. Nah ini tadi, dapat dipercaya. Yang namanya pemimpin, calon pemimpin, caleg, capres, wakilnya juga harus orang-orang yang amanah, dapat dipercaya enggak? Dia nanti kalau memimpin kira-kira aman enggak? Maka harus mencari track recordnya ke belakang kayak apa. Di antara calon 3 atau mungkin para caleg yang lainnya, cari itu. Atau nanti para pemimpin di kelasnya masing-masing, track recordnya kayak apa, supaya tidak salah. Paham? Understand? Oke, amanah. Yang keempat, fatonah, cerdas, pinter. Ya, pemimpin kudu cerdas. Pemimpin kok ngao. Ya, pemimpin kudu cerdas. Pemimpin harus menguasai berbagai macam bahasa. Cek gak ngisin-ngisini negara, siapapun para pemimpinnya harus dialeknya bagus, punya komunikasi. Loh Pak, seumpama Pak, saya ini sudah bisa memilih, ternyata pilihan saya adalah kalah. Oh enggak apa-apa. Nih pimpinannya Pondok Pesantren Gontor menyampaikan gini, kita jangan memilih pemimpin yang kemudian menurut gebiarnya itu bagus, tapi pilihlah yang benar senajan kalah. Pilihlah pemimpin yang benar senajan kalah. Timbangannya pemimpin yang tidak benar tapi benar. Paham ya? Yes. Pilihan DD. Ini rata-rata sudah punya hak pilih tuh. Rata-rata harus di KTP. Yang belum ngurus KTP segera ngurus KTP.
Oke, jika ada empat ini maka hebat. Dan kita sebagai SMA Maryam, mulai dari gurune sak murid kudu punya 4 sifat ini: sidik, amanah, tablek, fatonah. Kudu punya ini. Mohon maaf, guru gak cerdas ya sida dibujuk muridnya bola balik. Wah ya ono ngerjakan tugas PR, muridnya nawar, Pak besok aja Pak, besok. Gak, kudu tegas. Oke, besok sepakati langsung kerjakan. Kalau sama ada tawaran gitu, guru kok nah murid yang ngono ketika disampaikan sekali, murid yang cerdas karena otak kita terbatas, tulis nanti ketika di rumah dipelajari lagi karena otak kita terbatas. Ojo kemudian gak ditulis menitakoni gak paham yang ngangno. Oke, paham? Understand? Yes. Oke, itu ya. Jadi beberapa hal ini tolong dipenuhi supaya kita menjadi orang-orang yang punya sifat para pemimpin. Kenapa akhir-akhir ini saya berdoa supaya menjadi pemimpin? Karena saya ingin pemimpin dunia nanti adalah orang-orang anak-anak Maryam yang hebat-hebat. Makanya apal no Quran, sing sering moco buku, moco keadaan, sing cerdas, sing hebat. Muga-muga setiap kita pagi berdoa seperti ini ada malaikat yang mengamini dan mengistijabahi. Tapi nih dadi orang hebat, ojo lali Maryam, sebut Maryam. Nih dadi orang hebat, ojo lali guru-gurune, sering diswani, minimal matur suwun. Oke, paham? Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling akhir, kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, kita wajib tidak percaya. Ojo dipercaya. Jadi kalau masih ada akhir zaman ini, karena nabi yang paling akhir hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling akhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Ya, tapi para wali-walinya Gusti Allah, para penerusnya kanjeng Nabi masih banyak. Ya diantaranya para guru, para kiai, para ahli, para
Syekh itu masih ada. Tapi kalau ngaku Nabi wajib tidak percaya. Oke, paham? Yang terakhir wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kalamu Azimul la yumallu sama'u ونيات به أستغفي من كل داع ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله موفق لأقام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.